Oke, sekarang kita ke nomor 2. Jadi harus cari nilai ekstrim, titik ekstrim relatif, terus cari maksimum sama minimum lokal sama saddle point-nya. Oke, langsung aja aku kasih rumus aja ya. Jadi pertama-tama kita perlu cari dulu D-nya itu, D itu kita dapat dari fxx terus fyy dikurangi fxy kuadrat ya. Oke. Nah, kalau misalnya D-nya itu lebih besar dari 0 dan fxx-nya itu lebih besar dari 0, maka si fungsinya itu adalah lokal ya, lokal minimum. Terus kalau misalnya D-nya itu sama lebih besar dari 0, tapi si fx-nya itu kurang dari 0, nah ini jadi lokal maksimum. Terus yang terakhir adalah kalau D-nya kurang dari 0, maka langsung aja FAB-nya itu adalah si saddle point ya. Saddle point. Oke. Jadi kita langsung aja. Nggak susah sebenarnya, cuma hitungnya aja mungkin sedikit repot. Kita tulis dulu soalnya ya. Oke. Ini oke, jadi kita cari si fx-nya dulu ya. fx-nya jadi ini bisa kita turunin jadi 6x kuadrat. Terus ini kita bisa turunin jadi minus 6y ya. Nah, kalau kita misalin, nah sekarang kita ceritanya cari A sama B ya. Cari A sama B. Nah, jadi kita misalin dulu si fx-nya itu 0. Jadi 6x kuadrat min 6y ya. Terus kita 6-nya di kedua ruas dibagi 6, jadi x kuadrat minus y ya. Oke, kita taruh dulu ya. Nah, udah sampai situ. Nah, sekarang kita cari si fy ya. Fy itu kalau gimana nih? Kita turunin aja si f, diturunin terhadap y. Jadi ini nggak bisa jadi habis ya. Ini jadi min 6x, ini jadi 6y kuadrat. Kalau kita misalnya ini jadi 0 gitu ya, sama ya. Jadi gimana tuh? Ini set terusnya ke atas deh, biar hemat space. Ya, oke, jadi di sini 0. Ini jadi min 6x tambah 6y kuadrat. Kita bagi terhadap 6. Jadi min x ditambah y kuadrat ya. Oke, jadi sekarang kita udah punya dua buah persamaan ya. Ada persamaan 1 sama 2. Kalau mau cari si A sama B-nya itu, kita bisa selesain ini, bisa pakai substitusi atau pakai eliminasi ya. Cuma kalau di sini enaknya pakai eliminasi, pakai substitusi aja. Jadi kalau dari sini kita dapat Y sama dengan X kuadrat, nanti kita masukin ke persamaan yang sini. Masukin ke persamaan yang situ jadi 0 min X ditambah Y-nya X kuadrat ya, jadi X kuadrat itu artinya sama aja dengan X pangkat 4 kan ya. Oke, terus ini kita keluarin terhadap X, ini jadi min 1, di sini X pangkat 3, ini 0 juga. Terus habis itu ini kita selesaiin secara jabar biasa aja. Ini kita tulisnya gini aja. Nah, kalau udah sampai sini artinya dapat di sini x-nya sama dengan 0, sama satu lagi di sini x pangkat 3 min 1 sama dengan 0, jadi x pangkat 3 itu 1, dapat. Nah, satu-satu solusinya adalah x-nya sama dengan 1 ya. Nggak mungkin ada angka yang lain. Ya udah dapat x-nya 0 sama x-nya 1. Nah, habis itu kita sama kayak eliminasi substitusi, kita cari G-nya kan.
Sekarang kalau kita dapat X sama dengan 0, kita substitusiin ke salah satu persamaan yang barusan. Bisa yang ini, bisa yang ini. Cuma saya masukin ke sini aja ya. Jadi masuknya ke 0, 0 kuadrat min Y, langsung aja di Y-nya 0. Terus satu lagi adalah X-nya 1 ya. X-nya 1 kita masukin ke yang tadi aja lah. Jadi 0 sama dengan 1 kuadrat min Y. Langsung aja deh, Y-nya adalah 1 ya. Jadi kita dapat si A sama B-nya itu. A sama B-nya itu adalah, yang pertama adalah 0 sama 0 ya. Dan yang kedua adalah 1 sama 1. Oke, ya udah. Beres. Habis ini kita lihat dari rumus. AB-nya udah dapet ya. Kita cari D-nya dulu ya, fxx, fyy sama fxy. Oke. Tadi saya tulis ulang dulu ya. Oke, kita udah dapet soalnya. Ya udah, kita cari fxx-nya ya. fxx. Tadi udah dihitung kan fx-nya. Oke. Oke, tadi udah dihitung 6x kuadrat min 6y, jadi kita turunin lagi, ini berubah jadi 12x ya. Nah, terus kalau untuk fy-nya tadi juga udah dihitung. Oke, kita cari fy-nya ya. Fy jadi gimana? Ini berubah jadi, ini jadi habis kan? 2 kali 6 jadi 12y ya. Nah, terus kita cari fxy. Kalau fxy itu artinya turunin terhadap x dulu, terus lanjut ke y-nya kan? So now we have everything now. Oke, jadi kita cari fxy-nya. Oh ya udah dong, ini jadi 0 ya. Oke. Karena habis fxx jadi fxy, nggak di y-nya, jadi habis langsung jadi 0. Oke, sekarang kita cari si D-nya ya. Si D itu tadi rumusnya apa? D itu adalah fxx dikali fyy minus fxy terus dikuadratin ya. Nah, kebetulan tadi kita udah dapet ya si titiknya. Titiknya itu ada AB-nya itu adalah 00 sama 11 kan. Ya udah. Jadi kalau misalnya untuk D 00, X-nya 0, Y-nya 0, kita masukin fxx-nya berapa? Fxx 12x kan, jadi 12 dikali 0 dikali fyy ya. Fyy jadi 12 dikali 0 dikurangi fxy kuadrat, jadi 0 kuadrat ya. Ya baru jadi 0 ya. Oh, bentar. Ternyata ada yang perlu dikoreksi ya. Nah, ternyata tadi si fxy-nya itu, jadi si fx diturunin terhadap y ya. Jadi ininya habis kan. Nah, ini ternyata ada ya. Ini berubah jadi min 6. Oke, nah terus jadi kita masukin sini, jadi fxy-nya itu jadi min 6 kuadrat kan. Jadi adalah apa tuh? Ya udah, jadi 64 ya. Kok 64? 36 kan. Jadi min 36 ya. Min 36 itu kurang dari 0 ya. Nah, kalau kurang dari 0, kalau D-nya kurang dari 0, nah ini katanya dapat saddle point ya. Jadi artinya kita dapat conclusion bahwa 0,0 itu saddle point. Oke, kita sekarang coba untuk yang D-nya itu 1,1 ya. 1,1 kita masukin aja. Jadi fxx jadi 12 kali 1 kan, dikali fyy 12 kali 1 juga, dikurangi fxy kuadrat jadi minus
tadi ada crash. Jadi saya ulang bentar. Oke, jadi sekarang kita masukin kalau D-nya itu yang kedua adalah 11 ya. Bentar, ini 11 harusnya. Oke, di sini 11 kita masukin ke sini. Jadi kalau D11 ya, jadi masukin aja fxx-nya 12x, x-nya 1 jadi 12 dikali FYY-nya 12Y, tapi Y-nya 1 jadi 12 juga, dikurangi fxy kuadrat. Ini sama ya, 6 kuadrat. Jadi 12 kali 12 kan 144 dikurangi 36. Ini jawabannya lebih besar dari 0 ya. Udah pasti ya, nggak usah dihitung. Nah, ya udah, jadi dapat kalau di sini, oh ya kita lihat dulu di sini si fxx-nya positif atau negatif. Di sini kalau di sini fxx-nya adalah positif ya, 12 kali x kan. Tapi kalau misal kita masukin x-nya 1 nanti jadi 12 ya. Lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya, kalau D-nya lebih besar dari 0, terus ini fxx-nya positif, ini jadi lokal minimum. Nah, jadi artinya 1,1 adalah lokal minimum ya. Nah, gitu.